Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rabdi Nurfiansyah dengan NPM 303 201 0046. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemodelan dan optimasi dinamika persetiaan industri menggunakan persamaan diferensial, nonlinear, dan kalkulus multivariabel primitif luas. Dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Nailul. Di sini juga ada bab satu pendahuluan latar belakang. Persediaan merupakan elemen penting dalam sistem industri manufaktur karena berfungsi sebagai penyangga antara ketidakpastian permintaan pasar dan keterbatasan sistem produksi. Dan di sini juga ada sebagian besar pendekatan klasik dalam manajemen persediaan seperti EOQ atau Economic Order Quantity masih bersifat statis dan mengasumsikan kondisi sistem yang konstan. Di sini juga ada mempresentasikan fenomena tersebut secara lebih realistis, diperlukan pendekatan pemodelan matematis berbagai sistem dinamis. Di sini juga ada rumusan masalah sendiri, yaitu ada tiga. Yang pertama, bagaimana memodelkan dinamika persediaan industri manufaktur secara matematis menggunakan persamaan diferensial berbagai mekanisme umpan balik. Dan yang kedua, bagaimana menganalisis kestabilan sistem persediaan serta perilaku jangka panjangnya berdasarkan model matematis yang dibangun. Yang terakhir, bagaimana menentukan kebijakan produksi dan tingkat persediaan yang optimal melalui pendekatan kalkulus multivariabel untuk meminimalkan biaya total. Dan di sini juga ada tujuan penelitian sendiri, sama seperti rumusan masalah, yaitu ada tiga. Yang pertama, mengembangkan model matematis dinamis sistem persediaan industri menggunakan persamaan diferensial nonlinear. Dan yang kedua, menganalisis kesetimbangan dan kestabilan sistem persediaan sebagai dasar pengendalian produksi. Dan yang terakhir, menentukan kebijakan produksi dan persediaan yang optimal secara biaya dengan pendekatan kalkulus multivariabel. Di sini juga ada bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama ada sistem persediaan dalam teknik industri, merupakan komponen fundamental dalam teknik industri yang berfungsi menjaga kesinambungan proses produksi dan pemenuhan permintaan pelanggan. Di sini juga ada rumusnya, yaitu TL T per DT sama dengan PT dikurang D dengan IT menyatakan tingkat persediaan pada waktu T dan PT melaju produksi dan DT laju permintaan. Persamaan ini menunjukkan bahwa persediaan akan meningkat apabila produksi lebih besar dari permintaannya dan sebaliknya akan menurun apabila permintaan melebihi produksi. Di sini juga ada sistem industri, berbagai sistem dinamis dipandang sebagai sistem dinamis karena perilakunya berubah terhadap waktu dan dipengaruhi oleh mekanisme umpan balik yaitu feedback. Di sini juga ada rumusnya sendiri, DX buka kurung T tutup kurung per DT sama dengan F buka kurung X buka kurung T tutup kurung T dikali U T dikali T, di mana X T merupakan variabel keadaan atau state variable dan UT adalah variabel kendali. Dalam sistem persediaan, variabel keadaan dipresentasikan oleh tingkat persediaan IT, dengan variabel kendali berupa kebijakan produksi PT. Dan 2.3, persamaan diferensial dalam pemodelan industri merupakan alat utama dalam pemodelan sistem industri karena mampu menggambarkan laju perubahan variabel sistem secara kontinu terhadap waktu. Sini juga ada rumusnya, PT sama dengan P0 min K, IT, dan I. Di sini juga ada DIT per DT sama dengan min KLT ditambah plus P0 plus KL dikali D. Ini juga ada kalkulus multivariabel untuk optimasi industri. Saya juga ada rumusnya. Di sini asumsi matematis dan industri sama, juga ada rumusnya, JTT konstan K. Di sini juga ada bab 3, pemodelan matematis sistem.
Sistem yang dikaji dalam penelitian ini adalah sistem persediaan pada industri manufaktur satu produk, di mana persediaan dipengaruhi oleh laju produksi dan laju permintaan. Di sini juga ada definisi variabel parameter dan notasi. Di sini juga ada tabelnya, simbolnya sendiri yaitu IP, D, P0, I, KT. Keterangannya sendiri yaitu tingkat persediaan pada waktu T, laju produksi pada waktu T, laju permintaan konstan, laju produksi dasar, target persediaan, koefisien pengendalian produksi waktu, satuannya yaitu unit. Untuk P sendiri unit per waktu, di sini juga ada unit per waktu sebanyak 3 sampai P0. Ini I juga unit, K sendiri yaitu 1 per waktu, T sendiri waktu. Dan di sini ada analisis mendefinisikan variabel dan parameter ini kemungkinan pemisahan yang jelas antara faktor yang dapat dikendalikan oleh manajemen produksi dan faktor eksternal permintaan. Di sini juga ada 3.3 formulasi model dinamika persediaan berdasarkan prinsip keseimbangan aliran material, perubahan, tingkat persediaan terhadap waktu dirumuskan sebagai selisih antara laju produksi dan laju permintaan. Ini juga ada rumusnya, TLD, PGT, PT, MGT. Di sini juga ada, dan di sini ada justifikasi matematis dan industri model dikembangkan memiliki bentuk yang stabil dan dapat dianalisis secara analitik parameter pengendalian K. Nilai positif memastikan bahwa hal sistem memiliki sifat konvergensi menuju kondisi seimbang. Dan di sini juga ada model dalam bentuk umum. Di sini juga ada 3 rumus. Dan di sini juga ada 4 analisis matematis dan solusi. Titik keseimbangan sistem. Di sini juga ada 4 rumus. Di sini ada analisis stabilitas sistem. Itu ada 3 rumus juga. Di sini juga ada penyelesaian persamaan diferensial. Ada 2 rumus. Dan di sini analisis sensitivitas parameter ada 2 rumus. Dan di sini ada bab 5 dari studi kasus industri sendiri. Untuk deskripsi dan studi kasusnya dalam penelitian ini dilakukan pada sistem persediaan suatu industri manufaktur yang memproduksi satu jenis produk secara kontinu dengan kebijakan make to stock. Perusahaan menghadapi permintaan pasar yang relatif stabil, namun sering mengalami fluktuasi persediaan akibat kebijakan produksi yang kurang adaptif terhadap kondisi stok aktual. Ini juga ada penentuan parameter model. Parameter untuk tabel sendiri ada parameter nilai satuan, parameternya DP0 I gas I0. Untuk nilainya sendiri yaitu 500, 520, 1000, 0,4, 800. Untuk satuan sendiri unit per hari sampai P0. Untuk I sendiri unit, K1 per hari. Untuk I0-nya 800 yaitu unit. Simulasi dinamika sistem persediaan sendiri ada 4 rumus juga, dan implikasi kebijakan produksi optimal. Dengan tercapainya kondisi stabil, perusahaan dapat menghindari fluktuasi persediaan yang berlebihan. Di sini juga ada operasional penerapan model ini memberikan beberapa keuntungan, antara lain 3, yaitu penurunan risiko stock out karena persediaan dijaga di atas batas minimum. Yang kedua, pengurangan biaya simpan akibat terkendalinya akumulasi persediaan. Dan yang terakhir, peningkatan stabilitas produksi karena fluktuasi produksi dapat diminimalkan. Di sini juga ada bab 6, yaitu bab terakhir kesimpulan dan saran. Kesimpulannya sendiri yaitu ada 3, dan sarannya sendiri juga ada 3. Yang pertama, model dinamika persediaan industri berbasis persamaan diferensial dengan mekanisme umpan balik mampu mempresentasikan perilaku sistem persediaan secara kontinu dan realistis. Dan yang kedua, analisis kestabilan dan solusi analitik menunjukkan bahwa sistem persediaan akan konvergen menuju tingkat persediaan optimal dalam jangka panjang. Dan yang terakhir, penerapan model pada studi kasus industri membuktikan bahwa kebijakan produksi adaptif berbasis persediaan dapat menekan fluktuasi stok. Untuk saran sendiri, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan model dengan mempertimbangkan
permintaan yang bersifat dinamis atau stokastik agar lebih mendekati kondisi industri nyata. Dan yang kedua, modal dapat diperluas dengan menambahkan batasan kapasitas produksi, waktu tunda atau lead time. Dan yang terakhir, implementasi model dalam perangkat lunak simulasi sistem dinamis seperti Vensim atau MATLAB. Disarankan agar analisis kebijakan produksi dapat dilakukan secara komprehensif dan visual. Baik, di sini saya akan lanjutkan ke contoh soal. Baik, di sini juga ada contoh soal sendiri. Diketahui suatu sistem persediaan industri dengan permintaan konstan D sama dengan 500 unit per hari dan PT sama dengan P0 KIT dengan penjelasan P0 520 unit per hari, I 1000 unit, K 0,4, persediaan awal I0 sama dengan 800 unit. Penyelesaian soal sendiri, model matematis sistem yang pertama, titik kesetimbangan, kestabilan sistem solusi persediaan diferensial, pembentukan model matematis, TI, T per DT sama dengan PT, min D untuk substitusinya DL per DT sama dengan P0 minus K, K kurung I, min I tutup kurung minus D. Untuk memasukkan nilai parameternya sendiri, yaitu TL per DT sama dengan 520,0,4 buka kurung I per 1000 tutup kurung minus 500, yaitu dengan hasil TL per DT sama dengan minus 0,41 ditambah 440. Untuk titik kesetimbangan sendiri dari soal nomor 2, yaitu TL per DT sama dengan 0, minus 0,41 ditambah 440 sama dengan 0, I sama dengan 440,0,4 sama dengan 1050. Untuk titik keseimbangan IE-nya sendiri sama dengan 1050 unit. Analisis kestabilan sistem sendiri yaitu TL per DT sama dengan minus 0,41 ditambah 420. Nilai eigennya sendiri yaitu minus 0,4 lebih besar, lebih kecil dari 0. Untuk solusi persamaan diferensial, DL per DT ditambah 0,41 sama dengan 420 mu buka kurung T sama dengan pangkat 0,4 D, I buka kurung T tutup kurung sama dengan 1050 ditambah CE minus 0,4 L, yaitu ditemukan hasil 800 sama dengan 1050 ditambah C, yaitu minus 250. Ya, ini jawabannya I T sama dengan 1050 minus 250 pangkat 0,4 T. Ini adalah hasil akhir dari soal tersebut. Jawabannya yaitu IT sama dengan 1050. Aku malah gak ngerekam anjing yang ngomong dewe bang. Ini juga ada penyelesaian soal sendiri, yaitu diketahui suatu sistem persediaan industri dengan permintaan konstan D sama dengan 500 unit. Sini juga ada penyelesaian soal nomor 1, yaitu model matematis sistem DL per DT sama dengan PT min D DL per DT sama dengan P0 min K buka kurung I min I tutup kurung I minus D DL per DT sama dengan 520,0,4 minus 0,4 buka kurung I min 1000 tutup kurung min 500. Di sini hasil dari soal nomor 1 yaitu DL per DT sama dengan minus 0,41 ditambah 420. Yang kedua, titik kesetimbangan DL per DT sama dengan 0 minus 0,41 4I ditambah 420 sama dengan 0. I sama dengan 420,0,4 ditambah 1050. Untuk hasil titik kesetimbangan IN sendiri yaitu sama dengan 1050 unit. Untuk analisis kestabilan sistemnya sendiri, DL per DT sama dengan minus 0,41 ditambah 420. Untuk nilai eigennya sendiri yaitu minus 0,4 lebih kecil dari 0. Dan yang soal nomor 4,
terakhir. Solusi persamaan diferensial DL per dt ditambah 0,41 sama dengan 420, mu t sama dengan E 0,4 t, IT sama dengan 1050 plus CE 0,4 t, itu ditemukan hasil 800 sama dengan 1050 ditambah C minus 250, dan ini kita jumlahkan, yaitu ketemu hasilnya sebesar 1005. I buka kurung T tutup kurung sebesar 1050. Baik, sekian dari saya, Muhammad Raffi Nurfiansyah dengan NPM 23030130106. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.